Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan definisi tentang hasil kali dalam. Hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Misalkan pasangan vektor U dan vektor V dinotasikan dengan kurung sudut vektor U, vektor V dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma. Yang pertama yaitu aksioma simetris, yang dimana vektor U, vektor V sama dengan vektor V, vektor U. Setelah itu ada aksioma aditivitas, yaitu vektor U ditambah vektor V, vektor W sama dengan vektor U, vektor W ditambah vektor V, vektor V. Yang ketiga ada aksioma homogenitas, yaitu konstanta kali vektor U, vektor V sama dengan konstanta kali kurung sudut vektor U, vektor V, konstanta skalar. Yang keempat ada positivitas, yaitu vektor U, vektor V lebih besar sama dengan 0 dan vektor U, vektor U sama dengan 0. Jadi vektor U sama dengan vektor 0. Ruang vektor yang dilengkapi hasil kali dalam seperti di atas disebut RHD atau singkatan dari ruang hasil kali dalam. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Tunjukkan bahwa operasi perkalian titik-titik standar di R3 Euclides merupakan hasil kali dalam. Jadi nanti akan ditunjukkan dengan menggunakan 4 aksioma seperti di slide sebelumnya. Jadi misalkan di sini vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 dan vektor C sama dengan C1, C2, C3. Maka vektor A, vektor B, vektor C sama dengan elemen R3. Kita pertama menggunakan aksioma simetris. Jadi vektor A, vektor B sama dengan vektor A kali vektor B, yang dimana tadi vektor A sama dengan A1, A2, A3 dikalikan vektor B yang isinya B1, B2, B3 seperti ini. Sehingga ini memenuhi aksioma simetris dan memenuhi bahwa itu adalah ruang hasil kali dalam. Yang kedua aditivitas. Vektor A ditambah vektor B, vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B kurung dikali vektor C. Jadi vektor A yang tadi isinya A1, A2, A3 ditambah vektor B yang isinya B1, B2, B3 sehingga seperti ini dikalikan C yang isinya C1, C2, C3 sehingga hasil setelahnya menjadi seperti ini. A1 kali C1 ditambah B1 kali C1, A2 dikalikan C2 ditambah B2 kalikan C2, ditambah A3 dikalikan C3, B3 dikali C3 sama dengan A1 kali C1 tambah A2 kali C2 ditambah A3 kali C3 kurung ditambah B1 kali C1 ditambah B2 kali C2 ditambah B3 kali C3 sama dengan vektor A kali vektor C ditambah vektor B kali vektor C, sehingga ini memenuhi pembuktian menggunakan aksioma aditivitas ini memenuhi bahwa ini bisa disebut sebagai hasil kali ruang dalam. Yang ketiga yaitu homogenitas. Sini ada konstanta vektor A, vektor B sama dengan konstanta kali vektor A kali vektor B. Jadi seperti ini konstanta A1 kali B1 ditambah konstanta A2 kali B2 ditambah konstanta A3 kali B3, sehingga konstantanya dikeluarkan menjadi konstanta dikali kurung A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3
sama dengan konstanta A kali B sama dengan konstanta vektor A, vektor B, sehingga ini pun juga memenuhi. Dan yang keempat yaitu aksioma positivitas. Ini yaitu vektor A, vektor A sama dengan vektor A kali vektor A sama dengan A1 kuadrat, karena ini sama-sama vektor A sehingga A1 kali A1 jadi kan X1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat lebih besar sama dengan 0, sehingga ini memenuhi. Dan vektor U, vektor U sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga vektor U sama dengan 0,0,0 sama dengan 0, sehingga ini pun juga memenuhi. Ruang hasil dalam yang memiliki hasil kali dalam berupa perkalian titik standar seperti di atas biasa disebut ruang hasil kali dalam Euclides. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Diketahui vektor U, vektor V sama dengan AD plus CF dengan vektor U sama dengan AB, C dan vektor V sama dengan DEF. Apakah vektor U, vektor V tersebut merupakan hasil kali dalam? Jawabnya, kita akan menggunakan 4 aksioma seperti yang contoh soal pertama tadi. Yang pertama, menggunakan aksioma simetris vektor U, vektor V sama dengan AD plus CF sama dengan DA, FC. Sehingga menggunakan aksioma simetris dapat dikatakan memenuhi bahwa itu adalah hasil kali ruang dalam. Yang kedua, aditivitas. Misalkan vektor W sama dengan GHI, vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan A plus D, B plus E, C plus F, GHI yang merupakan ini adalah vektor W. Sehingga A plus D kali G dan CF kali I, C plus F kali I ditambah C plus F kali I sama dengan AG plus CI plus DG plus FI sama dengan vektor U, vektor W plus vektor V, vektor W. Nih. Sehingga memenuhi, dapat dikatakan ini adalah hasil kali ruang dalam. Yang ketiga, ada homogenitas. Vektor U, vektor V sama dengan K konstanta A D plus konstanta CF. Sehingga konstanta dikali AD plus CF sama dengan konstanta dikalikan vektor U, vektor V, sehingga ini memenuhi aksioma pembuktian menggunakan aksioma homogenitas memenuhi bahwa ini adalah hasil kali ruang dalam. Dan yang terakhir, menggunakan aksioma positivitas. Vektor U, vektor U sama dengan vektor U kali vektor U sama dengan A kuadrat plus C kuadrat yang lebih besar dari 0, sehingga ini memenuhi. Dan vektor U, vektor U sama dengan A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0. Tidak selalu vektor U sama dengan 0,0,0, karena untuk nilai vektor U sama dengan 0,b,0 dengan B ini tidak sama dengan 0, maka nilai vektor U, vektor U sama dengan 0, dan ini tidak memenuhi. Aksioma positivitas tidak terpenuhi, maka vektor U, vektor V sama dengan AD plus CF dengan vektor U sama dengan ABC dengan vektor V sama dengan DEF bukan merupakan hasil kali dalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang panjang vektor, jarak antar vektor, dan besar sudut dalam RHD.
Namun kali ini saya akan membahas tentang panjang vektor saja karena jarak antar vektor dan besar sudut dalam RHD akan dibahas oleh teman saya. Kita masuk saja yang pertama yaitu panjang vektor. Di sini kita mempunyai panjang vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Untuk panjang vektor di ruang 2 itu ada U sama dengan U1, U2, maka panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Atau bisa juga panjang vektor U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah. Lalu yang di ruang 3 itu mirip seperti yang di ruang 2 yaitu cuma ditambah ininya. Jadi vektor U sama panjang vektor U sama dengan U1, U2, 3. Maka panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Atau sama panjang vektor U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah. Bisa disimpulkan jadi jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norma atau panjang vektor U dinyatakan dengan panjang vektor U dan didefinisikan dengan panjang vektor U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah. Lalu di sini kita punya contoh soal yang diketahuinya adalah pasangan dari vektor U, vektor V yaitu 4 U1 V1 ditambah 2 U2 V2 ditambah 3 U3 V3 yang dimana vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2, V3 itu elemen V dan vektor A itu isinya ada 2, 6, 5 dan vektor B sama dengan ada 2, 9, 1 itu elemen V. Nah, di sini kita disuruh carilah panjang vektor A dan vektor B. Berarti kita di sini cari satu-satu yaitu pertama panjang vektor A dulu, lalu panjang vektor B. Untuk yang pertama panjang vektor A sama dengan ini kita masukin rumusnya vektor A, vektor A akar setengah, atau ada juga rumus tadi yang dimana akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Untuk yang di ruang 3 ya, kita membahas ruang 3 ini. Lalu kita masukkan yang pertama konstantanya 4, kita masukkan di sini 4. Lalu yang pertama kan kita sedang membahas dengan panjang vektor A, berarti di sini panjang vektor A yang pertama ada 2, 2-nya kita masukkan. Kenapa ada 2? Karena kuadrat, ya kan bisa aja 2 kuadrat gitu, cuman kita di sini 4 kali 2 sama saja, lalu ada tambah 2 dari konstantanya kita masukkan ke sini. Lalu untuk yang keduanya kita masukkan juga ini 6-nya. Ditambah konstanta yang 3 ini kita masukkan ke sini dan dari panjang vektor 3 yang elemen 3-nya 5 kita masukkan juga. Jangan lupa pangkat setengahnya karena ini merupakan masih di dalam akar. Lalu kita kalikan yang pertama 2 kali 2 4, 4 kali 2 16, 6 kali 6 36, 36 kali 2 72, lalu 5 kali 5 25 dikali 3 sama dengan 75. Jangan lupa pangkat setengahnya. Kita jumlahkan mendapatkan hasil 163. Lalu kita akarkan karena masih ada akarnya. Dan kita hitung akar 163 mendapatkan 12,7. Ini merupakan hasil dari panjang vektor A. Kita sudah mendapatkan panjang vektor A. Lalu tinggal mencari dengan panjang vektor B. Caranya sama saja seperti tadi ya. Tinggal dimasukkan saja. Yang pertama ini rumusnya. Kita masukkan konstanta 4. Sekarang yang vektor B-nya yang kita cari. Berarti yang pertama ada 2. Masukkan 2-nya, 2 kuadratnya. Lalu ditambah konstanta 2. Terus yang kedua ada 9. Berarti 9 kuadratnya kita masukkan. Lalu tambah konstanta 3.
yang terakhir 1. Kita masukkan satunya masih ada. Terus pangkat setengah menandakan kuadratnya. Lalu kita jumlahkan mendapat hasil 16, terus 62 dan 3. Kita jumlahkan lagi mendapatkan 181 hasilnya. Lalu kita akarkan karena akarnya masih ada dan mendapatkan hasil dari akar 181 merupakan 13,4. Itu merupakan hasil dari panjang vektor B. Ya, itu merupakan penjelasan dari panjang vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Sidiki dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jarak vektor. Ya, yang pertama ada jarak vektor di ruang 2. Panjang vektor U diketahui ya, panjang vektor U1, U2 dan panjang vektor V1, V2. Maka ini D adalah simbol jarak vektor U, vektor V, yaitu akar dari U1 dikurangi V1, jangan lupa kuadrat, U2 dikurangi V2 kuadrat, dan rumus ini bisa disederhanakan jadi panjang vektor U dikurangi vektor V. Dan yang kedua kita akan mempelajari jarak vektor di ruang 3. Panjang vektor U ya diketahui panjang vektor U1, U2, U3 dan panjang vektor V1, V2, V3. Maka jarak antara vektor U dan vektor V yaitu akar U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 kurangi V2 kuadrat ditambah U3 dikurangi V3 kuadrat, dan bisa disederhanakan jadi panjang vektor U dikurangi panjang vektor V. Panjang vektor U kurangi vektor V. Dan bisa disimpulkan jadi jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka jarak antara dua titik U dan V dinyatakan oleh D vektor U, vektor V, dan didefinisikan oleh D vektor U, vektor V sama dengan panjang vektor U dikurangi vektor V. Ya, kita akan memasuki contoh soal. Ya, ini contoh soal jarak vektor ya. Ya, diketahui hasil kali ruang dalam vektor U, vektor V 4 U1 V1 ditambah 2 U2 V2 ditambah 3 U3 V3, dan diketahui bahwa vektor U yaitu U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2 dan V3 di mana himpunan dari V, dan vektor A yaitu 2,6,5 dan vektor B 2,9,1 yaitu himpunan dari V. Carilah jarak A dan B. Ya, kita akan mencari jarak antara A dan B kan. Ya, kita akan menuliskan rumusnya dulu, yaitu D dalam kurung vektor A, vektor B sama dengan ini rumusnya, panjang vektor A kurangi vektor B, dan ini catatannya di mana A vektor A dikurangi vektor B yaitu 0,3,4. Ya, ini dicari menurut ini 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 6 dikurangi 9 sama dengan -3. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, lalu kita akan memasukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya yaitu ya kita akan memasukkan ini adalah variabel. Ya, ini variabel diketahuinya dan diketahui 4 U1 V1. Nah, ini kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan variabel U1 dari ini ya. U1 nya adalah 0, maka 0 kali 0 karena kuadrat, atau bisa juga ditulis begini, kuadrat 0 nya ini dihilangkan sama aja ya.
4 0 kuadrat ditambah 2 min 3 kuadrat atau min 3 kali min 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat atau 4 kali 4 ya, ini dari ini min 3 min 3 min 3, ini 2 ini 2 ini 3, ini variabelnya 3, kita masukkan 3, lalu 4 kita masukkan ke dalam ini. Lalu jangan lupa kasih pangkat min setengah atau akar ya. Lalu kita akan menjumlahkan 4 kali 0 0 ditambah 2 kali min 3 kuadrat 18, lalu 3 kali 4 kuadrat 48, lalu jangan lupa masih dalam bentuk akar. Lalu kita akarkan akar 66 yaitu 8,1. Lalu kita akan mempelajari bagaimana cara mencari besar sudut dalam RHD. Ya, misalkan theta sudut antara vektor U dan vektor V dalam RHD, maka besaran cos theta yaitu ini rumusnya ya. Cos theta sama dengan hasil ruang kali dalam vektor A, vektor B dibagi 1 per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dan ini catatannya, jika vektor U dan V saling tegak lurus, maka panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan U vektor panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat. Dan ini buktinya ya, dibuktikan bahwa U kuadrat tambah V kuadrat sama dengan U ditambah V, koma U vektor U tambah vektor V sama dengan vektor U tambah vektor V, koma U ditambah U vektor U tambah vektor V, koma vektor V. Nah, lalu kita jabarkan lagi menjadi vektor U, vektor U ditambah vektor V tambah vektor V ditambah 2 vektor U, vektor V. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi panjang vektor U ya, ini pembuktiannya, panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal. Diketahui V adalah RHD dengan hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 dengan vektor U yaitu U1, U2 U3 panjang vektor V V1 V2 V3. Jika vektor A, B adalah himpunan dari V dengan A vektor A sama dengan 1, 2, 3 dan vektor V sama dengan 1, 2, tentukan besar cos theta jika sudut yang dibentuk antara A dan B adalah theta ya. Lalu kita akan menjawabnya, yaitu kita akan memasukkan rumus ini dulu. Cos theta sama dengan panjang vektor A, vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B ya. Lalu kita akan cari satu-satu ya, hasil kali dalam vektor A, vektor B yaitu 1 kali 1, ini dari ini kan ini 1 A1 dikali B1 A1 kali B1 ditambah 2 ya, 2 ini dari ini variabel diketahuinya dan diketahui 2 U2 V2. Nah, maka dimasukkan di sini 2 kali A1 nya berapa, A2 nya berapa, A2 nya adalah 2, A2 nya 2 dan B2 nya 2. Lalu dan ini enggak ada variabel, kita anggap 1, maka 2 kali 3 dari ini 2 kali 3 ya, ini mohon maaf kebalik ya, harusnya 3 kali
2 ya, ini kebalik sama dengan 15 ya. 1 tambah 8 tambah 6 15. Ini udah benar. Terus kita mencari panjang vektor A ya. Panjang vektor A kan akar dari himpunan itu kan 1, ini 1 kuadrat ditambah ini 2, jangan lupa 2 ini dari variabel diketahuinya. 2 kali 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 18. Lalu kita akan cari panjang vektor B. Akar dari himpunan vektor B nya 1, 2, 2, maka 1 kuadrat ditambah ini seperti tadi ya, ini jangan lupa variabelnya 2 kali 2 kuadrat, ini 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 13. Jadi cos theta sama dengan vektor A, B, vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan ini dimasukkan ya. Dan ini sudah diketahui 15. Lalu kita masukkan ini dikali, maka cos theta yaitu 15 per akar 934. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Naim dari TIC 19. Di sini saya akan menerangkan subbab tentang basis ortonormal yang merupakan masih bagian dari hasil kali dalam. Langsung saja, basis ortonormal diketahui V ruang hasil kali dalam dan V1, vektor 1, vektor 2 sampai vektor n adalah vektor-vektor dalam V. Jadi V ini merupakan simbol ruang hasil kali dalam dan isinya ini merupakan vektor-vektor. Kemudian untuk mencari pengertian apa sih basis ortonormal itu? Nah, ini ada beberapa definisi penting. Yang pertama, kita perlu tahu sebelum mencari basis ortonormal, yaitu perlu tahu yang namanya himpunan ortogonal atau basis ortogonal. Nah, sama saja. H ini merupakan himpunannya yang berisi V1 atau vektor 1, vektor 2 sampai vektor n disebut himpunan ortogonal bila setiap vektor dalam V ini hasil kali dalamnya saling tegak lurus, yaitu jika hasil kali dalam berbeda, ini hasil dalam berbeda, bukan sejenis. VI, vektor I dan vektor J hasil kali dalamnya sama dengan 0. Untuk I dan J tidak sama dengan I dan I tidak sama dengan J. Maaf ya, I tidak sama dengan J. Dan IJ bisa bernilai 1 sampai N, bebas ya, nilai I dan J nya ini. Kemudian kita ingin mengetahui apa yang dinamakan basis ortonormal. Di sini di bawahnya G adalah himpunan ya, G yang berisi vektor 1 sampai vektor N disebut himpunan ortonormal bila G termasuk himpunan ortogonal. Nah, ini sama dengan ortogonal ya, syaratnya ortogonal yang mempunyai aturan tapi ada tambahan aturannya atau norma ya, dari V, yaitu jika vektor I nya bernilai 1 dan I ini bisa diisi nilai bebas 1 sampai N ya, I. Atau hasil kali dalam sejenis. Jadi vektor I ini dikalikan sejenisnya itu menghasilkan hasil 1. Atau bisa kita ada lagi ketentuan lagi, yaitu jika syaratnya lagi bisa pakai ketentuan ini, jika VI panjang VI panjang VI dan VI, mohon maaf tidak jelas, VI sama dengan 1. Mohon maaf masih agak ribet ya. Oke, ini 1 ya. Jika VI sama dengan 1, VI
panjang I sama dengan 1. Oke. Ya, lanjut ke bab bahasan selanjutnya. Teorema sekarang. Jika S sama dengan berisi himpunan V1, V2, V3 sampai Vn adalah suatu basis ortonormal untuk suatu ruang, dan ruang itu untuk suatu ruang hasil kali dalam V. Nah, yang disimpulkan dengan V, ruang hasil kali dalam ini ya. Dan U adalah sembarang vektor. Nah, U ini penyusun dari isinya V. Dan V ini merupakan hasil kali dalam sebenarnya. Baris ortonormal. Nah, merupakan basis ortonormal V-nya ini. Oke. Dan U adalah sembarang vektor dalam V, maka akan membentuk suatu kombinasi linear. Nah, kombinasinya seperti ini. Nah, kombinasi ini kita akan gunakan untuk metode Gram-Schmidt ya, untuk rumus Gram-Schmidt. Nah, ini perlu diingat persamaan linearnya ini. U sama dengan hasil kali dalam U, hasil kali dalam U dengan V1 dikalikan V1 ditambah hasil kali dalam U dengan V2 dikali V2 ditambah seterusnya sampai U dikali hasil kali dalam dengan Vn, vektor n, U dikali Vn, pokoknya sampai selesai, sampai dibutuhkan angkanya sampai berapa. Oke, sekarang kita ke metode Gram-Schmidt. Nah, metode ini digunakan untuk merubah suatu himpunan. Merubah suatu himpunan vektor bebas, artinya dari vektor bebas menjadi vektor yang mempunyai himpunan ortonormal. Jadi dalam hal ini disyaratkan himpunan yang ditransformasikan ke himpunan ortonormal adalah himpunan yang bebas linear, artinya vektor yang belum ortonormal. Ini juga sama, intinya sama. Jika akan ditransformasikan adalah himpunan vektor yang merupakan basis dari vektor ruang V, maka metode Gram-Schmidt akan menghasilkan basis ortonormal. Jadi metode Gram-Schmidt ini akan menghasilkan basis ortonormal. Misal K berisi himpunan vektor 1, vektor 2 sampai vektor n. Ini merupakan himpunan yang bebas linear. Nah, sifatnya himpunannya vektor bebas linear. Maka K dapat dirubah menjadi S. Nah, S ini adalah himpunan ortonormal. Nah, ini yang sudah dirubah berupa W1, W2, Wn. Nah, V1 ini nanti akan menjadi W1. V2 digunakan untuk mencari V2. Nah, ini rumusnya Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt W1 mencari W1 ini, mencari W1 mencari W1 ini rumusnya adalah V1. V1 vektor 1 per panjang vektor 1. Ini proses normalisasi yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu vektor saja. Ini untuk satu vektor saja. Pembagian dengan panjang vektor 1 dipertujuan agar vektor yang WI ini maksudnya yang sudah ortonormal memiliki panjang 1. Nah, ini kan syaratnya tadi kan memulai panjang 1, WI sama dengan panjang 1 atau VI punya panjang 1 tergantung orangnya pakai variabel mana. Pada akhir langkah ini didapatkan W1 yang ortonormal. Nah, setelah memenuhi persyaratan ini ya. Oke, sekarang untuk W2 ini erat kaitannya dengan W1 tentunya, karena memanfaatkan W1 untuk dikalikan sebagai pengali dalam. Kita baca sekarang rumusnya W2. W2 ini vektor yang sudah ortonormal sama dengan vektor yang masih biasa, vektor 2, vektor bebas, vektor 2 dikurangi hasil kali dalam dari vektor 2 yang masih bebas dengan vektor yang sudah ortonormal dari vektor 1, yaitu dan dikalikan dengan W1 dikalikan dengan
vektor ortonormal 1. Nah, basis ortonormal 1. Kemudian setelah rumus ini dibagi dengan panjang dari rumus yang atas ini. Nah, ini kurang, ini V2 yang benar ya. V2 min panjang V2 dikurangi hasil kali dalam vektor 2 dengan basis ortonormal 1 dikalikan basis ortonormal 1. Nah, panjangnya. Nah, nanti rumus panjang kan sudah diterangkan oleh teman saya yang sebelumnya, di kelas sebelumnya. Pada akhir langkah ini didapatkan vektor W1 dan W2 yang ortonormal. Artinya sudah ketemu dua vektor. Nah, untuk vektor yang ketiga bagaimana? Vektor yang ketiga langkahnya pun sama. Dia juga melibatkan vektor yang sebelumnya, yaitu vektor 1 W1 W2. Nah, itu vektor ortonormal yang sebelumnya. Artinya apa? Sekarang vektor 3 V3 ini vektor bebas dikurangi hasil kali dalam dari vektor 3 dengan vektor ortonormal 1 dan dikalikan vektor ortonormal 1. Kemudian dikurangi lagi dengan vektor 3 yang dihasil kalikan hasil kali dalam dengan vektor ortonormal 2 dan dikalikan W2. Nah, pengoperasiannya agar lebih mudah, kita selesaikan satu-satu dulu. Nah, operasi hasil kali dalam dan kaliannya kita selesaikan. Ini dengan ini dengan ini. Nah, nanti baru kita lakukan pengoperasian. Nah, setelah rumus ini, jangan lupa rumusnya juga diper sama kayak dibagi dengan panjangnya dari rumus yang atas ini, yaitu vektor 3. Nah, yang dicari kan vektor 3. Jadi ini selalu dikurangi dengan hasil kali dalam vektor 3 dengan ortonormal 1 yang dikalikan 1. Itu pun ini juga sama. Dan ini berlaku sampai vektor yang ingin diselesaikan, sampai Wn ya, vektor ortonormal n. Vn, nah kalau untuk Vn berarti kan cukup Vn dikurangi Vn, W1. Nah, Vn hasil kali dalam W1 dikali vektor basis ortonormal W1 dikurangi Vn, hasil kali dalam Vn lagi, seperti kan diulang kan. Nah, ulang lagi dengan hasil kali dalamnya, yaitu pengali dalamnya yaitu vektor ortonormal 2 dan dikalikan dengan W2 lagi sampai n. Nah, setelah itu sampai n-1. Nah, sampai n-1. Bn dikali Wn baris ortonormal -1. Kan ini kan selalu selisih 1 kan. Ini 3, ini 1. Ini yang terakhir selalu selisih 1. Ini 3, ini 2. Berarti kan selisih 1. Jadi ini harus dikurangi n-1. Kalau ini kan 3. 3 kan berarti 2 -1. 3 -1. N-nya kan 3. 3 -1 kan gitu. Jadi kenapa kok n-1? Karena akhirnya ini W2 nya ini, W-nya selalu di bawah 1. Nah, selalu selisih 1 dengan Vn nya kan gitu. Dan setelah rumus ini juga diper dengan panjang dari rumus yang di atas ini. Jadi intinya sama semua penyelesaiannya. Oke. Sekarang normalisasi himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal. Oke. Normalisasi apa sih normalisasi? Nah, dari tadi itu yang kita bahas sebenarnya sudah normalisasi. Perubahan dari vektor bebas ke vektor ortonormal. Nah, sekarang kita bahas proses untuk mendapatkan vektor yang ortonormal biasa disebut dengan menormalisasikan vektor. Jika dimensi V sama dengan n, maka S juga merupakan basis ortonormal dari V. Kan begitu. Intinya dia kalau ingin merubah dari vektor proses perubahannya dari vektor biasa atau vektor bebas ke vektor ortonormal itu disebut proses normalisasi. Nah, selanjutnya akan saya lakukan pembahasan terhadap contoh soal, penerapan soal terhadap basis ortonormal ini, proses perubahannya menggunakan Gram-Schmidt. Oke.
setelah kita belajar tentang teori basis ortonormal dan ke metode Gram-Schmidt, sekarang kita lakukan penerapannya pada contoh soal. Diketahui S adalah himpunan vektor A, B, dan A mempunyai nilai 1, 2, nilai 2,1 dan B mempunyai nilai 1,1 adalah 1,-1 adalah sebuah basis di R. Bila basis tersebut menjadi basis ortonormal dengan menggunakan langkah-langkah proses Gram-Schmidt untuk perhitungannya menggunakan hasil kali dalam berikut. Jadi ini perhitungan hasil kali dalamnya sudah ditentukan di sini. Dalam menyelesaikan soal ini kita hanya perlu menggunakan dua langkah Gram-Schmidt. Sekarang langkah pertama menggunakan mencari rumus W. Mencari rumus W. W adalah proyeksi ortonormal. Ini rumus V1 sama dengan per panjang V1. Vektor V1 per panjang vektor V1. V1 kalau di sini kita simbolkan dengan A. Kita ganti A saja. Oke, langsung ke pengerjaannya. Ini V1 sama dengan A dengan nilai berapa? 2,1. Dengan nilai 2,1. Ini V-nya kita ganti dengan variabel vektor A. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Langkah yang pertama, kita langsung cari panjang vektor ini. Panjang vektornya dulu. Panjang vektor V1. Panjang vektor V1 berarti kita ganti A. Maaf, di sini aja ya. Maka lebih dekat. Vektor A. Vektor A. Oke, mohon maaf kurang jelas. Vektor A. Ini rumusnya, mencari panjang rumusnya hasil kali dalam sejenis. Berarti vektor A koma vektor A. Vektor A dikali dipangkat setengah. Vektor A kali pangkat setengah. Sekarang kita cari, langsung kita masukkan nilainya. Panjang ini ya berarti. Ini kan ada ketentuannya tadi, perkalian dalamnya bentuknya seperti ini. 2 kali X1 kali X1 ditambah 3 kali X2 Y2. Jadi persamaannya perkalian dalamnya jadi seperti ini. Kita masukkan dulu. A nya isinya 2,1. Mohon maaf kurang jelas. 2,1. Terus kita kurung 2,1. Ini 2,1. 2,1 lagi. Pangkat setengah. Ini kita tutup. Oke, hasil pengaruh dalam 2,1 kali 2,1. Oke,
Sekarang kita cari panjangnya. Nah, dengan persamaan yang ini tadi. Langsung saja kita substitusikan. Duanya kita masukkan. Nah, kita lepas hasil kalinya, hasil kali dalamnya, yaitu dengan memasukkan yang telah ditentukan tadi, yaitu 2 dikali ini dikali 2 dikali 1. Nah, gini ya, dari persamaannya tadi yang di atas ditambah 3 dikali 1 dikali 1. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah ini masih tetap pangkat setengah semuanya ini. Semuanya tetap pangkat setengah. Kita kurung lagi. Pangkat setengah. Pangkat setengah. Jadi kalau kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah 11 pangkat setengah. Sama dengan akar 11. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus langsung. W1 kan, berarti langsung kita masukkan W1 vektor W1 atau normal sama dengan V1. V1 sama dengan A kan. Nah, kita isi 2 2,1 per panjang vektornya. Panjang A nya berarti akar 11. Akar 11. Nah, kita uraikan sekarang. Jadi hasilnya jadi seperti ini. 2 per akar 11 koma 2 per 11 koma 1 per akar 11. Oke, ini untuk langkah pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Oke, sekarang kita akan mencari vektor ortonormal dari vektor kedua, yaitu B. Nah, B di sini sama dengan vektor B sama dengan variabel V2. Nah, ini sama dengan ini sama dengan agak sulit ya. Nah, ini sama dengan vektor B. Vektor B. Nah, untuk W ini merupakan hasil kali dalam dari A tadi, hasil perhitungan basis ortonormal dari A tadi. Nah, rumus hasil ini W1 nya itu ya. Langsung saja kita cari operasinya ini dulu. Nah, perkalian dalam ya dulu lewat ini. Nah, ingat V2 itu sama dengan B. Oke.
V1 V2 ini sama dengan ini rumusnya, berarti 1, min 1. Nah ini B kan ya, tadi di soal ini B, di soal ini B, di soalnya 1, min 1. Terus kemudian W1 nya adalah hasil ortonormal dari A1 tadi. Nah ini juga jamak W1. Kemudian kita masukkan ke dalam operasi penyelesaian yang ada di soal, persamaan yang ada di soal, yaitu 2x1 kali x1 plus 3x2 kali y2. Oke, 2 nya kita masukkan, 2 dikali 1 b1, kemudian kita masukkan vektor W1 nya yang pertama ditambah dengan 3 dikali min 1 dari B, kemudian kita kalikan vektor ortonormal dari 1 per akar 1/11 dari W1, kemudian kita kalikan dengan W1 yang sebenarnya 2 per akar 11 dikali 1/11. Hasilnya adalah 4 per akar 11. Nah, 2 kali 1 kan 4 per akar 11 dikurangi 3 per akar 11 dikali 2 per akar 11 dikali 1 per akar 11 sama dengan 1 per akar 11 dikali, nah ini dioperasikan dulu dikali 2 per akar 11, 1 per akar 11. Nah, setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh hasilnya sama 2 per 11. Nah ini akarnya hilang kan karena dikali, koma 1 per 11. Ini operasi yang pertama mencari ini, perhitungan yang ini. Kemudian langkah yang kedua kita kurangkan. Nah ini mencari hasil dari operasi ini. Operasi ini kita sudah lakukan di baru yang kita bahas adalah operasi yang ini. Nah sekarang yang kita cari kita kurangkan. Nah, V2 yang mana V2 ini sama dengan B, kita kurangkan dengan hasil perhitungan hasil kali dalam dikali dengan baris ortonormal 1. Nah, oke, sesuai operasi perhitungan yang ada di vektor. Berarti kan kalau kita visualisasikan kan begini rumus ini, 1, 1, min 1 dikurangi 2 per 11, koma 1 per 11. Nah, kita visualisasikan. Nah, berarti ini kita kurangkan dengan ini, kemudian ini kita kurangkan dengan ini. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, 1 min 2 per 11, min 1 min 1 per 11, sama dengan 9 per 11. Nah, ini operasi pengurangan bilangan pecahan. Nah, tentu teman-teman sudah bisa. Ini tinggal kita samakan penyebut dan pembilangnya. Nah, seperti itu. Tinggal kita samakan yang ini. Ini dikali berapa? Ketemu 11, berarti dikali 9. Dikali 9. Nah, ini ketemu ini. Ini ketemu 11 dikali 11 kan, berarti ini 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, saya ralat tadi ya.
ya operasi pecahan biasa pokoknya ya. Kemudian mencari, setelah ini kan operasi rumus yang atas, yang atas sudah kita selesaikan, yang atas ini sudah kita selesaikan, atas ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan yang bawah. Operasi mencari panjang dari rumus yang atas. Operasi mencari panjang rumus yang atas. Oke, mencari rumus panjang yang atas. Kita tinggal kalikan, lakukan hasil kali dalam. Tetap hasil kali dalamnya menggunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu 2, variabel tadi 2 dikali ini hasilnya 9 kali 11. Ini kan perkalian sejenis, berarti W berapa? Perkalian sejenis kan 9 kali 9, 9 nya ditulis 2 kali. Kemudian kita 3 masukkan variabel 3 yang di soal tadi, kita juga lakukan perkalian sejenis, vektor sejenis maksudnya ya, nilainya vektor yang sejenis. Setelah kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah ini. Jangan lupa rumus hasil kali dalam adalah kita rumus mencari panjang kita pangkatkan dengan setengah. Setelah kita pangkatkan setengah, ketemu hasil seperti ini, maka hasil akhirnya adalah 3 akar 6,6 3 kali akar 66 per 11. Setelah itu, sehingga kalau kita masukkan ke operasi yang pertama tadi, ke rumus yang ini, setelah operasi penyelesaiannya tadi ke rumus yang ini W2, kita akan memperoleh sebuah perhitungan yang seperti ini. 9 per 11, ini kan perhitungan yang pertama tadi diperoleh dari sini. Kemudian diper hasil perhitungan yang ini, sehingga 9 per 11, min 12 per 11 per 3 kali akar 66 per 11. Nah, setelah dilakukan operasi perhitungan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita lakukan penyetaraan sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kita kalikan, yang ini kita kalikan akar 11, yang ini kita kalikan akar 66. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan pembuktian terhadap apa yang telah kita hitung tadi ya. Pembuktian bahwa yang telah kita hitung tadi itu merupakan benar-benar basis ortonormal. Nah, syarat basis ortonormal itu adalah ortogonal dulu. Nah, ortogonal dapat kita ketahui apabila S atau hasil akhirnya, nah ini hasil akhir, hasil akhirnya ini sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan ke perkalian dalam. Nah, S tadi ortogonal kan syaratnya VI vektor I hasil kalam dengan vektor J sama dengan 0. Nah, I tidak boleh sama dengan J, kan gitu. Kita masukkan ke, tentunya dalam soal ini karena sudah ditentukan persamaannya harus ikut persamaan yang ada di soal, yaitu persamaan ini. Oke, persamaannya adalah konstantanya yang di soal adalah 2. Kita masukkan 2 akar 11 per 11 kita kalikan dengan ini. Nah, kita kalikan berpasangan. Kemudian yang akar 11 tentunya dengan konstantanya yang tadi di soal kita kalikan dengan min akar 2 min 2 per min 2 akar 66 per 33. Maaf, sehingga diperoleh hasil 2 dikali akar 726 per 121, dan hasil operasi ini juga diperoleh hasil yang sama. Melalui ini diperoleh hasil operasi yang sama, operasi yang sama, 2 akar 76 per 121, sehingga terbukti. Nah, kita harus pintar-pintar
melakukan operasi hasil kali dalam ini sehingga diperoleh hasil yang sama, maka ortogonal terbukti bahwa S aksen sama dengan 0. Kemudian kita akan membuktikan bahwa yang kita hitung S aksen itu merupakan ortonormal. S aksen mempunyai dua hasil, yaitu V1 dan V2. V1 dan V2. Nah, V1, V2. Oke. Kemudian kita cari dulu V1. Nah, syarat untuk mencari ortonormal adalah panjang S aksen itu sama dengan 1. Kita cari V1, panjang V1. Pembuktiannya lewat hasil kali dalam V1 dulu. Untuk mencari hasil kali dalam, panjang hasil kali dalam, kita perlu akar setengah, melakukan akar setengah, pangkat setengah, melakukan perpangkatan dengan setengah atau kita akarkan. Oke. V pertama adalah nilainya ini 2 akar 11 V 2 akar 11 per 11 V yang pertama tadi, koma. Sekarang kita kalian sejenis. Nah, V nya tadi kan ketemu 2 akar 11 per 11, akar 11 per 11. Sekarang kita lakukan perkalian sejenis V1 dengan V1. 2 akar 11 per 11, akar 11 per 11. Nah, ini kalian dalam. Kita kalikan dalam 2 akar 11 per 11, 11 akar 11. Nah, berhasil kali dalam. Nah, ya. Ini kan S, nilai S, ini S kita, ini nilai S yang sejenis, S nya kan bermuatan isinya V. Nah, sehingga V nya kita kalikan sejenis, ini V1 dan ini V1, ini merupakan simbol hasil kali dalam. Hasil kali dalam, dan untuk mencari panjang kita perlu lakukan pangkat setengah, perpangkatan setengah. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan yang ada di soal. Nah, 2 ini merupakan konstanta, kita kalikan sekarang. Kalikan secara berpasangan. 2 akar 11 per 11 dikalikan dengan ini. Nah, kemudian 11 per akar 11 kita kalikan dengan ini. Nah, sehingga diperoleh hasil 2 akar 44 ditambah 33 per 121. Nah, per 121. Nah, setelah dilakukan operasi diperoleh hasil penyederhanaan dan operasi diperoleh hasil seperti ini. 2 kali 4 per 11 ditambah 3 per 11. Hasilnya adalah 8 per 11 ditambah 3 per 11 sama dengan 11 per 11 sama dengan 1. Karena akar setengahnya ini kita belum melakukan operasi, kita tetap lakukan pangkat setengah, tapi hasilnya tetap 1, yaitu kita memenuhi bahwa V1 ini memenuhi basis ortonormal sehingga terbukti. Oke, sekarang nilai yang kedua. Nilai yang keduanya adalah akar 66 per 22 min 2 akar 66 per 33. Akar min 2 akar 66 per 33. Oke. Sekarang kita lakukan pembuktian sama dengan perkalian dalam yang V1, perkalian dalam yang sejenis. Nilainya kita masukkan, kemudian kita akarkan. Kita akarkan atau pangkat setengah. Setelah itu nilainya kita masukkan ke nilai S yang kedua tadi, kita nilai V2 kita masukkan ke persamaan yang ada di soal. Nah, dengan konstanta 2, kemudian dan 3, dan konstanta 3. 2 kita kalikan dengan perkalian dalam akar 66 per 22 yang dipasangkan dengan ini akar 66 per 22 ditambah 3 dikali min 2 akar 66 dikali min 2 akar 66 per 33 sehingga polanya sama. Nah, sehingga diperoleh hasil 66 per 242 ditambah 264 per 366. Nah, kita lakukan operasi pecahan, kita samakan yang di bagian bawahnya, kita samakan.
ini harus kita samakan. Nah, setelah kita samakan, kita memperoleh hasil ini. Berarti melalui kelipatan kita kalikan hasil ini, sehingga hasil penjumlahan ini diperoleh hasil penjumlahan yang sama, yaitu 87846 per 87846. Nah, sehingga kita bagi sehingga diperoleh hasil 1. Nah, operasi ini belum kita operasikan di sini. Nah, sehingga hasilnya tetap, walaupun 1 diakar setengah hasilnya akan tetap, yaitu 1 dipangkat setengah hasilnya akan tetap, yaitu 1. Ya, artinya dari hasil perhitungan tadi kita memperoleh sebuah basis ortonormal yang dapat kita buktikan. Oke, saya ulangi lagi bahwa ini merupakan operasi pecahan. Ini operasi pecahan. Oke, untuk bab selanjutnya, subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Abdullah dari TI Teknik Informatika C 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan basis. Ya, perubahan basis. Apa itu perubahan basis? Yaitu mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula dari B menjadi B aksen. Oke ya. Nah, akibatnya matriks koordinat dari suatu vektor yaitu vektor B berubah menjadi vektor B aksen. Ini namanya dinamakan dengan perubahan basis. Nah, misalkan ya, di sini ada B atau basis lama vektor U1, vektor U1. Nah, dan basis baru yaitu vektor U1 aksen dan vektor U1, vektor U1. Inilah basis baru. Nah, misalkan matriks koordinat untuk vektor-vektor basis terbaru terhadap basis lama adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada vektor U1 aksen B itu adalah matriks A B. Nah, di sini yang kedua adalah vektor U2 aksen B. Kemudian yang mana adalah matriks CD atau bisa digambarkan seperti ini ya, digambarkan seperti ini. Ini 1 dan ini 2. Apa 1 itu? 1 adalah vektor U1 aksen sama dengan A vektor U1 ditambah B vektor U2. Nah, ini dinamakan persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Yang kedua adalah vektor U2 aksen sama dengan C kali U2 kali vektor U2 ditambah D kali vektor U2. Nah, vektor U2 D di mana? D di sini. Dikalikan dengan vektor U2. Ini namakan vektor U2 aksen, yang ini vektor U1 aksen. Ini dikali, ini juga dikali, ini dikali juga. Nah, di sini kita mempunyai dua persamaan, begitu. Nah, selanjutnya, misalkan pula di sini ada vektor, di satu vektor di V dan dimisalkan ya. Vektor B aksen itu K1 K2. Ini matriksnya, matriks K1 K2. Nah, matriks koordinat V relatif terhadap B terhadap basis baru B aksen, atau di sini kita membuat persamaan baru. Ini persamaan barunya, persamaan 3, yaitu vektor sama dengan K1 konstanta 1 dikali vektor U1 aksen ditambah konstanta 2 dikali vektor U2 aksen. Ini adalah persamaan 3. Ini namanya persamaan 3. Nah, oke. Selanjutnya, di sini ada matriks koordinat vektor relatif terhadap basis lama B diperoleh dengan substitusi dari persamaan 1 terus persamaan 2, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 3, disubstitusikan ke dalam persamaan 3. Jadi seperti ini. Nah, ini kan vektor konstanta 1 kali vektor kali vektor U1 aksen ditambah konstanta 2 dikali vektor U2 aksen. Nah,
ini U1 dimasukkan dari ini, dan U2 aksen dimasukkan dari ini. Ini masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini ya. Nanti jadinya seperti ini. Karena U1 di mana? U1 itu ini. Nah, ini kan ya. Terus U2 mana? U2 itu ini. Dimasukkan ke persamaan ketiga. Jadinya seperti ini. Seperti ini dan dikelompokkan. Kelompokkan U1 dengan U1 sendiri dan U2 dengan U2 sendiri. Nah, seperti itu. Atau bisa seperti ini. Vektor B itu jadi K1A, K1 konstanta 1 dikali A ditambah ini matriks ya, ditambah konstanta 2 kali C terus ini K1 dikali B ditambah K2 kali D, atau bisa seperti ini. Nah, K ini menjadi skalar, ini adalah skalar ya, skalar. Nah, di sini ini skalar. Terus dan ini adalah skalar, jadikan satu seperti ini. Nah, jadi matriks dari vektor B A, C, B, D dikali dengan skalar vektor B aksen. Maksudnya dikali vektor B aksen. Ini bisa skalar, bisa dikali vektor juga. Seperti itu. Selanjutnya A, C, B, D yang ini ya. Ini disebut matriks transisi. Seperti itu. Oke, lanjut matriks transisi. Nah, di mana matriks transisi vektor B sama dengan matriks transisi ya, P itu matriks transisi dikali vektor B aksen. Dari aksennya ini. Aksennya ini ya. Aksennya ini diaksen untuk menjadi kembali seperti dikali matriks transisi. P merupakan misalnya dari basis baru B aksen ke basis lama B. Kolom-kolom matriks B adalah matriks koordinat dari vektor-vektor basis baru relatif terhadap basis lama, yaitu nah seperti ini. U1 aksen B, U2 vektor U1 aksen B, vektor U2 aksen B, dan seterusnya sampai vektor UN aksen B. Nah ya, lanjut sehingga seperti ini. Jadinya P matriks ini vektor U1 aksen B, vektor U2 aksen B, dan seterusnya sampai vektor UN aksen B. Nah, misalnya kita di sini bahas soal basis B. Kita punya basis B di sini. Ini ya, basis B. Nah, di sini ada basis B aksen dengan U1, vektor U1 itu matriks 1 0 dan U2 matriks 0 1. Di sini juga punya ada vektor U1 aksen itu matriks 1 1 dan U2 aksen vektor U2 aksen itu 2 1. Tentukan apa yang kita tentukan dari sini, matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, B aksen ke B. Tentukan apa? Ditanya itu P atau matriks transisi. Nah, seperti itu. Lanjut. Jawab di mana? Kita pakai persamaan U1 aksen dulu. Vektor U1 aksen. Yang mana? A dikali vektor U1 ditambah B kali vektor U2. Nah, dimasukkan di sini vektor U1 aksennya 1 1 sama dengan A ini konstanta dikali vektor U1 itu matriksnya matriks 1 0 ditambah B ini adalah B konstanta dari vektor U2 dikali vektor U2, matriks vektor U2 yaitu 0 1. A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Nah, kita menghasilkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, sehingga dihasilkan seperti ini. Matriks vektor U1B itu AB. Sehingga
1 tambah 0 adalah 1 dan 0 tambah 1 adalah 1, sehingga seperti ini. Nah, kita masuk ke ini persamaan 1 ya, persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, persamaan 2 kita menggunakan yang sama seperti tadi, tapi diganti C dan D. Nah, C dan D ya, C dan D ya, C dan D. Vektor U2 aksen, vektor U2 aksen dikali vektor U2 aksen sama dengan C dikali U2 aksen, vektor U2 aksen ditambah D kali U2. Oh, ini enggak ada aksennya, jadi C, saya ulangi, vektor U2 aksen sama dengan C dikali vektor U2 ditambah D dikali vektor U2. Nah, kita masukkan ini vektor U2 aksen itu matriksnya matriks 2 1 sama dengan C dikali vektor U2 itu matriksnya 1 0 ditambah D dikali vektor U2 itu 0 1 matriksnya, sehingga C sama dengan 2 dan D sama dengan 1 ya, sehingga jadinya matriks vektor U2 aksen B itu CD. Nah, CD dapat dari mana? Kita dari sini 1 tambah 0 2 ya, karena C nya 2 sehingga kita dapat 2 0 ditambah D kali 1 masuk 1 0 1 1, berarti kita nggak hitung ini ya, berarti 2 tambah 0 2 dan 0 tambah 1 1, seperti itu. Nah, sekian dari contoh soal saya. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.